mendengarkan kajian majelis ilmu, Allah panggil ribuan malaikat Bapak Ibu. Ada jawab ke malaikat pengatur kata Allah, sami'na wa ata'na ya Rabb. Kemari kata Allah, apa ya Rabb? Turun kalian ke dunia. Kenapa? Kabar jamiat terbaru kata Allah. Turun ribuan malaikat Bapak Ibu. Apa ya Rabb? Tolong kata Allah kalian catat satu persatu siapa di antara anakku ini yang duduk mendengarkan kajian majelis ilmu, lapor kepada aku kata Allah. Tayyib dalam turun ribuan malaikat Bapak Ibu. Sampai malaikat di masjid awal, di masjid Jamiat Kota Baru, dicatat oleh Allah satu malaikat satu persatu. Di carian dan ibu-ibu, Bu Des, Bu Eni, Ibu, Bu Ita, hadir, Nini, pokoknya saudaraku dicatat oleh malaikat. Ibu-ibu nama sadar kandidiam, ibu-ibu dan sadar ketunggak dicatat di malaikat dua saudara. Nama papan boleh tolong Pak Haji Ibu, Ustadz Lain, Makati hadir, Nyaku datang, dicatat oleh malaikat. Setelah dicatat oleh malaikat kembali menghadap kepada Allah. Ribuan malaikat lain diberikan oleh malaikat catatan kepada Allah. Ya Rabb, seperti yang engkau beri. Kami tidak akan angkat kepala kami Rabb sebelum engkau ampunkan dosa-dosa hambamu hari ini yang duduk mendengarkan kajian majelis ilmu di Masjid Jamiat Kota Baru. Amin. Nah, kadang-kadang menurut kami itu banyak usul. Nah, kadang-kadang banyak usul. Sebelum itu pasti bunuh. Dosa budak itu yang tak punya rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dua keutamaan kita duduk mendengarkan kajian majelis ilmu. Satu, Allah katakan kalau itu dan kalau malaikat sujud kepada Allah agar mengampunkan dosa-dosa hambanya. Mudah-mudahan kita yang duduk hari ini yang mendengarkan kajian majelis ilmu termasuk hamba-hambanya Allah, termasuk Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para kaum muslimin dan para kaum muslimat, jamaah rahimani wa rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kaum sekalian hormati bapak-bapak, ibu-ibu, angkuanku di mama, alim ulama yang kacaya pandai, kayu gadang di tangan kotor, daun sampai barito, batang sampai pasanda, uring sampai pasiro, kapai sampai patanyo, kapulang sampai kawa itu. Selanjutnya aku hormati ibu-ibu pondok kandung di papi rumah tangga suara kandung dalam tagari aksi kajian di dalam kampung kohawi kami sampai meminta ayat korita sampai dinamakan nama ulung-ulung kawanina oleh bajelo. Bapak Ibu, para kaum muslimin dan para kaum muslimat jamaah rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita singkat Bapak Ibu. Ketika nanti kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar, kita dikumpulkan oleh Allah di yaumil mahsyar, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam lengkap umat dan pengikutnya, Nabi Nuh lengkap umat dan pengikutnya, Nabi Idris sampai kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, dan Nabi yang tercantum dalam Al-Quran 25 Nabi dan Rasul. Lengkap umat dan pengikutnya masing-masing dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi yang diturunkan oleh Allah tidak diceritakan dalam Al-Quran, dalam kitab Furuj
fi sabilillah. Nabi itu diturunkan oleh Allah sebanyak 120 ribu lebih nabi. Berapa nabi? 120 ribu lebih nabi dalam kitab Khurujul fi sabilillah. 303 orang rasul diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. 25 nabi dan rasul yang diceritakan dalam Al-Qur'an lengkap umat dan para pengikutnya masing-masing. Kemudian nabi yang diturunkan oleh Allah tapi tidak diceritakan dalam Al-Qur'an banyak 120 ribu lebih nabi. 313 orang rasul juga nanti akan dihadirkan oleh Allah. 120 ribu lebih nabi pak lengkap umat dan pengikutnya masing-masing. 313 orang rasul hadir dengan umatnya masing-masing. Tambah 25 nabi dan rasul kemarin. Nanda tabayang dikit nanti diawin masa depan bara triliun manusia akan hadir menghadap Allah. Bara jutaan miliar manusia nanti akan hadir kepada Allah. Sementara akan ini saja Bapak Ibu umat dari Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak Bapak Ibu dan para yang bawa nanti ada Nabi Ibu nan 120 di bulan Nabi itu namanya Nabi Samson. Ibu pernah macam pilihan Samson. Samson itu Bapak Ibu badannya gadang Pak. Ini Nabi Samson. Nabi Samson itu gadang luar biasa, badannya gadang, otot gadang, urangnya agak pendek, rambutnya agak ikal, kunyang ibu-ibu, tapi berotot. Kalau gadang Nabi Samson itu kalau cerita awak ibu baca bisa 2 kali tunggal perkaranya. Kalau 2 kali tunggal ini bukan dalam tiru-tiru barang perkaranya. Gadang luar biasa. Tapi apa kelemahan Samson? Nabi Samson ini satu-satunya kelemahan Nabi Samson itu bulu dia. Nanti bukan bisa Nabi Samson. Tapi tidak diceritakan dalam Al-Quran. 124 ribu lebih nabi, lengkap umat dan pengikutnya masing-masing. 313 orang rasul juga nanti dihadirkan oleh Allah. Juga 25 nabi dan rasul dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kenapa dihadirkan oleh Allah? Allah minta satu-satu pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti Bapak Ibu setelah kita dikumpulkan, ada sebahagian umat itu akan datang kepada Nabi Adam. Akan umatku kepada Nabi Adam, wahai Adam alaihi salam, ya, engkau adalah bapak moyang kami yang pertama diciptakan oleh Allah. Betul. Engkau adalah orang yang pertama ditiupkan rohnya dari tubuhnya dalam surga Allah. Betul. Engkau juga pernah tinggal dalam surga Allah. Iya. Lalu apa kata umat ini? Ya Adam alaihi salam, bapak moyang kami, sampaikanlah kepada Allah, mulailah hari pengadilan. Kata mereka, apa kata beliau? Kami tak sanggup menahan telinga matahari di atas kepala kami, kata umat. Dan lewat kecil Nabi Adam, wahai umat, memang aku kurang kamu diciptakan oleh Allah dalam surga. Memang aku ditiupkan oleh Allah, Allah dari tubuh kepala sampai kaki. Itu kisahnya di buku dari 25 nabi dan rasul karangan Ibnu Katsir, lengkap bagaimana penciptaan Nabi Adam alaihissalam di dalam surga sampai Nabi Adam keluar ibu sampai Nabi Adam meninggal. Bahkan para nabi itu Bapak Ibu menyalahkan Nabi Adam, kecuali yang berbeda Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunan dari Nabi Ibrahim. Lengkap karangan Ibnu Katsir. Lanjut, apa kata Nabi Adam? Saya tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Aku dulu ketika tinggal dalam surga, kata Allah, pernah babui salah kepada Allah 1 kali. Alimamu kamu tahu ayat ini, kata Nabi Adam. Pilihan aku ini dosen. Antara ke dalam surga dicampur adalah antara ke penantian ke dalam neraka. Dulu saya. Lalu apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian. Silakan cari kepada Nabi lain. Datang kepada Nabi Musa.
datang kepada Nabi Isa, datang kepada Nabi Ibrahim, datang kepada Nabi Nuh, terakhir Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Adam pernah membuat kesalahan kepada Allah satu kali di dalam surga Allah. Ada kesalahan Nabi Adam. Abu Bakar kesalahan Nabi Adam. Pernah makan buah rodi atau buah yang pernah dilarang oleh Allah. Siapa muda-muda Nabi Adam makan buah rodi itu? Iblis. Awalnya orang kerumahan dahulu iblis pada setan keluar dalam surga. Setan iblis baru sama. Mana dulu? Setan kah ibu atau iblis kah? Maksudnya setan kalau menikah maksudnya Pak. Asal dulu iblis atau setan? Mana dulu Pak iblis atau setan? Asal apa? Setan. Sama. Jadi ada iblis ke setan. Bapak kecil ketemu. Iblis adalah makhluk Allah yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan iblis adalah imamnya para malaikat. Apa kata malaikat Jibril? Iblis, saya iri dengan ibadatmu kepada Allah. Saya juga iri melihat keimanan dan ketakwaan engkau kepada Allah. Aku cemburu melihat engkau yang iblis kata malaikat Jibril. Saking hebatnya ibadahmu kepada Allah, maka iblis itu Bapak Ibu imamnya para malaikat. Malaikat itu imamnya, iblis kok hebatnya luar biasa. Kenapa hebatnya? Karena malaikat Jibril Bapak Ibu, malaikat imamnya adalah iblis. Bagaimana iblis bisa terusir ke dunia? Satu saja Bapak Ibu, iblis tak pernah melawan Allah doang. Yang salah kok iblis tak pernah melawan Allah. Iblis banyak taat kepada Allah. Iblis lebih tahu masalah Al-Quran dan larangan Allah. Tapi apa yang membuat iblis? Iblis karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Itu saja. Kenapa iblis tak mau sujud kepada Adam? Allah sampaikan, pertama dia lihat Allah itu Nabi Adam ilmu. Yang kedua dia lihat Allah ciptakan Nabi Adam dari tangan Allah. Yang ketiga Allah tiupkan rohnya atau dari tubuhnya Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dia ilmu dikumpulkan iblis, malaikat dan para setan dalam surga Allah. Dalam kitab yang musawirkan tadi, ayat Allah Bapak Ibu. Adam, coba kau sampaikan satu persatu anak kau tahu buah dalam satu buah. Disampaikan dari Adam, ikut buah kurma, ikut buah anggur, ikut buah apel, ikut buah semangka, ikut buah pokoknya buah. Ya Bu, apa? Setelah apa Nabi Adam dipanggil malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat lain. Coba kalian sampaikan satu persatu apa yang kalian tahu di dalam surga kata Allah. Tidak satu pun malaikat. Allah sujud kalian kepada penciptaanmu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud ibu yang lain illa kecuali iblis. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa kata Allah? Takkan kuciptakan jin dan manusia melainkan kalian untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain sujud cuma satu yang tak sujud. Siapa yang tak sujud? Iblis. Apa kata Allah? Iblis, kenapa kau tak sujud kepada penciptaan Adam? Iblis menjawab, wahai Allah, bagaimana aku akan sujud kepada Nabi Adam sementara malaikat engkau ciptakan dari nur atau cahaya, sementara malaikat kau ciptakan dari nur dan cahaya, aku akan ciptakan kata iblis dari api dan sangat angin. Kemudian si Adam engkau ciptakan dari segumpal tanah liat, lalu engkau gabungkan, kau tiupkan roh kepada Adam. Ia udah kasih duit dan sedang si Adam tanah di bawah telapak kaki dan kecil. Itu sombongnya iblis Pak. Kenapa? Iblis itu merasa lebih hebat, lebih baik daripada penciptaan Allah. Jadi ibu, kalau ada orang bakal bersapu, disapu lewat mindset. Kalau
tentara semua itu tuh Pak. Ya Pak. Nah, apa kata Allah? Kalau kau tak mau sujud kepada penciptaanku yang ada, iblis, khuruj fil jannah. Silakan engkau sujud keluar dari surgaku. Baik kalau engkau sujud kamu keluar, baik kata Allah. Tadi ciri kamu. Permintaan pertama, izinkan aku akan menggoda umat dari Nabi Adam sampai kepada Nabi yang terakhir dan menjadi kawan dan kepada banyak nanti Dewi Masa. Akhirnya silakan gabunglah dari kau iblis, goda sebanyak mungkin yang bisa kau jadikan nanti di kawan nanti di temanmu di dalam api neraka. Kata iblis kata Allah, buah ya kami mohon jangan kau pernah matikan kami sampai hari kiamat. Maka ibu pendapat para ulama, iblis atau setan atau lalu bandingnya dengan manusia satu banding satu manusia satu iblis. Makanya Bapak Ibu, kenapa saya sampaikan? Kalau iblis itu kalau dulu tidak pernah sampai jam al-jamaah. Ibu kalau tidak percaya contoh awal sholat, ibu umpamanya sholat maghrib atau sholat isya sendirian di rumah, baru kepada Allah ya Rabb, aduh saya ada aku sholat zuhur satu misal 4 rakaat menghadap kiblat, kalau Allah akan takbir Allah Akbar. Sudah takbir Bu? Allahu Akbar. Masuk orang kita. Kabir alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baina habis masuk Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada orang sholat dengan waktu naik, ada orang sholat tu bapak ibu nak bantu angin pakai kayu yang angin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada orang tua Pak. Lah ibu arti masamo banyak macamnya Pak. Kalau Pak sholat itu adalah rayuan iblis dan tolak setan Bapak Ibu. Kadang-kadang ibu awak kalau sholat nak baca dia ayat iblis. Walaupun lagi kita sholat baca Al-Quran kita one juz satu hari satu juz, satu malam satu juz, ibu setan akan pernah tinggal diam. Contoh awak sholat nampak yang suku mendahului pada cukup pada lima imam baru buat baru Allahu Akbar menabi Allah lalu buat menabi sami Allah lalu tegakkan. Aku baca ada jadi betul ada itu sampel. Ketika Nabi Adam iblis disuruh sujud, iblis tak mau manusia oleh Allah karunia dikabulkan pernikahan iblis tadi. Amalnya iblis baru keluar karunia Bapak Ibu. Di mata Bapak panjang kali dari dulu. Sehingga Nabi Adam ibu si Jawa dalam surga. Nah pertama kali ibu si Jawa ibu Nabi Adam. Maaf kesetan Allah setan. Dan jadi engkau lancar tahu kami tahu setan. Kece ibu si Jawa kesetan. Asia engkau semakin lancar dua ibu si Jawa kece setan. Awal aku satu kali memakan dua Khuldi itu kecil setan. Kecil bukan sejawa. Setan bukan kamu waktu di dalam oleh Allah. Awak dan nak di dalam oleh Allah nak boleh mana diri. Atau Allah larang kau makan buah bunda. Makanya dari satu hari makan buah khuldi. Ada yang lain sampai kali kawan buah kata beliau. Dalam ibu kasih tadi ibu bara setan tak tulah tu tinggal dalam surga bapak ibu. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah dalam surga 6.000 tahun Allah belum tinggal dalam satu pokok setan. Makanya ibu setan Nabi tadi digoda-goda ibu nasi Jawa makan buah kuni. Pertanyaan kamu yang kedua, ibu setelah berumur anak 65 70 sampai nanti apa yang pada ibu lakukan dalam kehidupan ibu pribadi selasa?
Masuk aja ke ya. Masuk. Hati, masuk masa tua, masa tua itu kami. Sekolah saja bapak ibu ajak ibu kopi barang lima. Kalau dia main barang lima, pertama awak di pengalaman pada saat jam. Nah ibu kola sudah peninggi, tu pak peninggi. Bapak dah, aduh leh, pakai listrik dia sudah listrik pada belum risiko, sudah pada tigo kapi, sudah kapi tigo. Ciri bapak pikir aduh media warna hitam, aduh kalau baso, aduh, ini ada jadul. Lah saja apa menungguan kapi baralik di luar apa angka baralik ibu di tempat baralik tinggal kesempatan luar pada kiam lagi, menungguan ibu kok. Lalu ibu siang kalau Nabi Adam imam ibu nasi Jawa makan dua kodi setan Allah nyoboda-boda Nabi ibu nasi Jawa makan dua kodi lalu makan deh ibu nasi Jawa dua kodi anak terjadi ibu deh labak punya dokenyo kan masukkan ke dalam palu angkat kepada ibu Nabi anak ibu nasi Jawa makan dua kodi dan sampai ke dalam tak sakit sampai tidak tahu kecil ibu nasi Jawa ibu kan ada de datang laka makan dua kodi yang boleh sawan kali aku manusia yang akan menyangkau kesana-sana tiga seluruh dalam mungkin aku akan mencari kehidupan namaka dan akan pernah sopo aku datang kalau datang memang yang cinta kepadamu amalilah sama-sama akan dua kodi sudah tentu karena ibu nasi tadi ada ingat biar dari Nabi Adam dua rancang lalu masa ini makan di beliau. Di lama ini punya dokenyo diukur sebuah dokida dimasukkan ke dalam palu akan kamari dimuntahkan bumi apalagi bapak ibu tak sakit dua kodi tadi dimakan di Nabi Adam sampai ke alam buangan ibu Nabi Adam sampai ke buangan ibunda si Jawa makan sampai ke dado. Dan pertanyaan buka bila laki-laki yang bersih. Laki-laki pakai jakun bersih. Ayah ibu sudah bawa dalam. Ikut pakai pun dalam. Itu saya tidak nampak laki-laki pakai jakun bersih, tidak pakai jakun. Kita singkat. Siapa yang menggoda-goda Nabi Adam tadi makan buah kelimu? Awak itu laki-laki atau perempuan? Gara-gara itu pernah punya kegagalan sempurna. Yang mana Allah bukan iman belum nanti bapak mau Nabi Adam nanti bapak dulu. Anak kita singkat. Kenapa dari Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat? Aku pernah melakukan kesalahan kata Allah. Kenapa dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim juga pernah bohong kepada Allah satu kali. Apa? Gara-gara Nabi Ibrahim mengangkat patung-patung sesembahan berhala. Namun Allah dan ayah beliau Nabi Ibrahim tak mau mengaku. Kenapa dari Nabi Nuh? Nabi Nuh 850 tahun mengamalkan dakwah Islam, 950 tahun Nabi Nuh umurnya diberikan Allah umat beliau banyak sakit di antara Nabi dan Rasul. Dalam riwayat dikatakan 80 atau 81 umat Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh mengamalkan dakwah Islam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, anaknya yang durhaka kepada Nabi siapa namanya? Kan antara sujud istri Nabi Nuh. Kita singkat cerita. Setelah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat, lalu Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Muhammad, kekasihku kata Allah, kemarilah kata Allah Subhanahu wa taala. Arabia berikan syafaatmu kepada umatmu kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, Allah kata Allah, ya kekasihku Muhammad, berikan air telaga Al-Kautsar itu kepada umatmu kata Allah Subhanahu wa taala. Sekali umat Nabi Muhammad meminum air telaga Al-Kautsar, seumur hidup umat Nabi Muhammad tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Lalu apa kata Allah? Nabi Muhammad setelah memberikan syafaat, mulailah diberikan oleh Allah catatan amal kebaikan dan keburukan. Allah ajak kepada Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dan umat Nabi Muhammad buat saja catatan amal kebaikan dan keburukan. Amal kebaikan yang disebarkan namanya iliyin. Apa itu? Iliyin, catatan amal kebaikan disebarkan apa? Rajin awak beribadah, sholat di waktu di masjid, mendengarkan kajian-kajian majlis ilmu, baca Al-Quran dan pernah tidak tinggalkan. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Barang siapa selalu membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan mendatangkan syafaatnya nanti di yaumil mahsyar. Ini amal kebaikan, ini sebelah kanan. Sebelah kiri diberikan oleh Allah namanya sijil. Apa itu sijil? Catatan amal keburukan nanti kepada hidup di dunia. Awas solim kepada tetangga, acuh mengambil tetangga dan segala macam. Nanti Allah berpihakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lagi setelah catatan amal kebaikan dan keburukan nanti, Allah mulailah apa? Allah bentangkan jalannya jembatan ihdinas siratal mustaqim. Jembatan ihdinas siratal mustaqim itu seperti rambut dan rambut satu helai di bawah hanya itu tujuan helai rambut tadi siratul mustaqim tadi tajam lebih tajam dari sudut dua ujung pedang yang akan dikeraskan waktu itu di dunia. Di bawahnya api neraka. Kita akan membentangi jalan ihdinas siratal mustaqim atau jembatan ihdinas siratal mustaqim sampai ke dalam surga Allah. Di bawahnya api neraka. Mulai. Siapa orang yang pertama akan meniti jembatan ihdinas siratal mustaqim? Jadi kata Allah, la ya'tiyanna zamanun, akan timbul nanti pada masa kita masing-masing akan meniti jembatan ihdinas siratal mustaqim. Siapa orang yang pertama mulai? Adalah dari Nabi Muhammad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Muhammad, baikkah Nabi kah dia, Rasul kah dia, mau siapakah dia, umat dari kalangan Nabi siapa dan Rasul kah dia? Orang yang pertama nanti akan meniti jembatan itu adalah dari Nabi Muhammad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Bapak Ibu, ketika meniti jembatan ihdinas siratal mustaqim itu, cepatnya seperti kilat yang menyapa, kilat yang capek dan seperti kilat. Wa in kuntum illa wariduha, semua kita pasti akan melewati jembatan ihdinas siratal mustaqim. Rasulullah sampai ke surga Allah, Bapak Ibu, di depan pintu surga Allah. Rasulullah sampaikan tangan beliau kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Nah, Rasulullah menjadi istriku, istriku. Nah, anakku Fatimah. Nah, sedangkan perkataan Rasulullah kepada anaknya Fatimah, Fatimah, fa inni la amni anti minallah syai'an ya Fatimah. Fatimah, sujud kau. Fatimah, rukuk kau bersama orang yang beriman. Fatimah, salat kau. Fatimah, puasa kau. Kalau kau tidak mau beribadah kepada Allah, aku ayahmu Muhammad ini, kata Rasulullah, dan akan bisa membantu engkau nanti di yaumil mahsyar. Maka ayah Nabi dan Rasul dan pertolongan di hadapan Allah. Hendak anak beliau yang terakhir, hendak cucu beliau Hasan dan Husain, hendak dua dari kalangan sahabat beliau Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq, hendak sepupu beliau Abu Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah manggil ummati, 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 umatku, 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 kata Rasulullah. Fi sholat, fi sholat, fi sholat, nan sholat, yang sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai awal nanti Bapak Ibu meniti jembatan ihdinas siratal mustaqim itu, kata Rasulullah, adonan kancang seperti giling, adonan nanti awal dan berjalan, adonan dalam keadaan berlari, ada yang dalam keadaan bergelantungan, ada yang dalam keadaan merangkak. Ada ketika kita meniti jembatan ihdinas siratal mustaqim itu, maka kita masuk dalam api neraka sesuai itu amalan perbuatan nanti kita kelajukan waktu hidup di dunia. Maka apa kata Rasulullah, nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril,
di antara umatku yang Jibril 1000 orang meniti jabatan ini suratul mustaqim ini labarukan dan sampai ke dalam pintu surga kata Rasulullah. Malaikat Jibril dijawab wahai Muhammad, di antara umatmu yang meniti jabatan ini dari 1000 orang baru satu nan sampai ke dalam satu dan ke depan pintu surga Allah. Yang lain mana ya Jibril? Yang lain ada dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berlari, dalam keadaan merangkak, dan ada yang beribadah masuk ke umatmu kata mereka Jibril ke dalam api neraka tersebut. Di antara nanti Bapak Ibu, mudah-mudahan itu dapat termasuk dari golongan mereka tersebut Bapak Ibu. Lalu setelah kita nanti sampai di depan pintu surga Allah, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu. Inna akramakum innallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Itu nanti akan dicari oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati wa yusbih lahu ajra. Barang siapa selalu bertakwa kepada Allah, Allah ampuni segala kesalahannya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lipat gandakan pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai nanti ibu di depan pintu surga Allah, ternyata pintu surga itu apa kata malaikat Ridwan? Ditutup rapat atau dikunci rapat oleh malaikat Ridwan. Setelah kita sampai di depan pintu surga itu, awal nanti itu dalam keadaan pada saat atau dalam keadaan masih tinggi awal nanti yang surang mengejekkan kamu lewat dari pintu sana, yang surang kamu lewat dari pintu kemari, kamu dari bagian Rasulullah. Begitu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan ketika kita nanti sampai di depan pintunya surga Allah, maka Rasulullah maju ke depan. Maka Rasulullah maju ke depan, Rasulullah maju ke depan. Ada yang dia temui siapa? Rasulullah menemui malaikat Ridwan. Akhirnya Rasulullah dibuka kepada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan bertanya kepada Rasulullah, "Man anta?" Siapa engkau? Kata malaikat Ridwan. Rasulullah menjawab dengan tawadhu Bapak Ibu. Hendak contoh hati dulu. Jual-jual hati do tawadhu. Apa kata Rasulullah? Malaikat Ridwan bertanya, "Man anta?" Rasulullah menjawab, "Ana Muhammad." Akhirnya Rasulullah, "Anak Muhammad." Dan Rasulullah, "Anak Nabi." Enggak, Pak. "Anak Rasul." Enggak. "Anak kekasihnya Allah Muhammad." Enggak. Tapi Rasulullah menjawab, "Anak Muhammad." Saya Muhammad kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jawab. Teman-teman yang dijorong bahwa kadang-kadang bukan dosen sepuluh orang. Kadang-kadang dari bagi negari awak pun kesopok orang awak kerja pun orang. Awak baru kerja di capai Bapak Ibu maaf. Tapi kalau kamu nak masuk sepuluh orang beda nanti dari Allah. Rasulullah katakan anak Muhammad. Mendengar nama Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Malaikat Ridwan malu tertutup di hadapan Allah dan hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata malaikat Ridwan? Ternyata engkau adalah kekasihnya Allah. Namamu juga ya Muhammad disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa disandingkan dengan Allah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namamu juga disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata malaikat Ridwan? Kalau kan wahai Muhammad, kalau dari engkau ya Muhammad, aku akan bukakan pintu surga, umat akan masuk ke dalam pintu surga. Aku buka di malaikat Ridwan. Ketika dibuka, apa kata malaikat Ridwan? Silakanlah masuk umatku ya Muhammad ke dalam pintu surga, kata malaikat Ridwan. Satu. Yang kedua, apa yang kita ambil Bapak Ibu dari cerita Rasulullah? Yang pertama, kunci kita ingin masuk ke dalam surga Allah. Satu, jangan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kalian pernah meninggalkan ibadah sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Saya sering sampaikan apa pesan Allah kepada kita Bapak Ibu. Siapa di antara kamu sedikit apapun di waktu sholat subuh
sepanas apapun di waktu sholat zuhur, dan sesibuk apapun kalian di waktu sholat asar, dan secapek apapun kita di waktu sholat maghrib, dan sengantuk apapun kita di waktu sholat isya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau ada iman di hatimu, kata Allah, jangan pernah kalian tinggalkan ibadah sholat. Kita kaitkan Bapak Ibu dengan hadis Bukhari Muslim, Imam At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah. Satu, siapa yang sengaja meninggalkan ibadah sholat subuh dengan sengaja, apa kata Allah? Aku nampakkan nanti bagi mereka api neraka jahanam selama 60 tahun. Satu. Dua, siapa lagi yang sengaja meninggalkan ibadah sholat zuhur dengan sengaja, apa kata Allah? Dia sama membunuh umat muslim dalam satu hari sebanyak 1000 orang. Dua, yang ketiga kata Allah, siapa yang sengaja meninggalkan ibadah sholat asar, maka dia sama menghancurkan Ka'bah yang berada di Baitullah. Tiga, empat, siapa lagi yang sengaja meninggalkan ibadah sholat maghrib, apa kata Allah? Dia sama berzina dengan ibu kandungnya dalam satu hari sebanyak 36 kali. Bagi hati-hati. Yang kelima, siapa lagi yang sengaja meninggalkan ibadah sholat isya secara sengaja? Ini kata Allah, Bapak Ibu, Allah na'ridu, Allah tak sudi kalian tinggal di muka bumi Allah. Silakan cari kampaian lain. Limo dari sampaikan Allah zuhur, asar, mugai, isya. Ada yang kalau dari limo kira-kira mana kayak rupiah? Alhamdulillah. Apa banyak banyak siapa sengaja meninggalkan ibadah sholat zuhur lagi jawab? Siapa sengaja meninggalkan sholat asar lagi jawab? Siapa meninggalkan ibadah sholat maghrib? Pokoknya masih nafkah. Siapa meninggalkan ibadah sholat isya? Allah tak ridha. Jadi siapa sengaja meninggalkan ibadah sholat subuh? Pokoknya aku tahu Nabi naik Ustaz Tabi. Siapa sengaja meninggalkan ibadah sholat zuhur? Membunuh umat muslim. Saya ulang dalam satu hari. Ini kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata surah? Yang pertama, syaratnya kalian ingin masuk ke dalam surga. Satu, jangan pernah tinggalkan ibadah sholat. Satu. Yang kedua, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kalian ingin masuk ke dalam surga Allah. Yang kedua, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Perbanyaklah di antara kalian bersolat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali kita bersolawat kepada Rasulullah, maka 10 kali Allah sampaikan kepada beliau. Maka solawat itu Bapak Ibu akan menjamin kita nanti masuk ke dalam surga Allah. 4 malaikat yang akan dijamin. Kita singkat kata malaikat Jibril dalam hadis Bukhari Muslim. Siapa yang bersolawat ya Muhammad umatmu kepada engkau dalam satu hari sebanyak 80 kali, apa kata malaikat Jibril? Aku akan gandeng tangan umatmu nanti ketika melintasi jembatan Ihdinas Shiratal Mustaqim, capitno seperti kilat yang menyambar. Satu. Yang kedua, kata malaikat Mikail, ya Muhammad, siapa lagi yang bersolawat kepada engkau ya Muhammad dalam satu hari sebanyak 80 kali? Apa kata malaikat Mikail? Aku nanti akan berikan kepada umatmu air tenaga Al-Kautsar. Satu kali umatmu meminum seumur hidup takkan pernah merasakan haus ketika di hari kiamat ini. Ayo bermasa. Yang ketiga, kata malaikat Israfil, siapa lagi di antara umatmu yang Muhammad yang berselawat kepada engkau 80 kali? Kata malaikat Israfil, aku akan sujud kepada Allah sebelum Allah ampunkan dosa-dosa umatmu. Aku tidak akan angkat kepalaku, kata malaikat Israfil. Terakhir, apa kata malaikat Israfil? Ya Muhammad, siapa lagi yang bersolawat kepada engkau 80 kali dalam satu hari? Kata malaikat Israfil, ketika dia sakaratul maut akan kucabut rohnya seperti mencabut lembutnya roh para nabi dan maksud ampun dan dijamin oleh
malaikat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kuncinya kita masuk ke dalam surga Allah. Satu, jangan pernah tinggalkan ibadah sholat. Yang kedua, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, perbanyak hati antara kalian sholawat kepada Mudah-mudahan hidup kita yang